Ceritanya ini yang menulis namanya Ibu Puji Lestari. Yang nulis bukunya ya, Ibu Puji Lestari. Menulis ceritanya namanya Ibu Puji Lestari. Terus ada juga namanya ilustrator. Bis apa ilustrator? Ilustrator itu orang yang menggambarnya. Yang kok gambarnya cantik-cantik, ya kan? Namanya Ibu Fatimah. Yang menggambar-gambar Ibu Fatimah, ilustratornya Ibu Fatimah. Oke? Mau dengar ceritanya? Tapi sebelumnya, nanti di cerita ini ada nanti kata-kata yang baru. Kosakata yang baru yang belum pernah kalian dengar. Kalian dengar yang pertama, ada nanti kosakatanya namanya katanya berpusar. Berpusar itu artinya berputar. Ya, berpusar artinya berputar. Ya. Yang kedua, ada nanti namanya pusaran. Ya. Pusaran itu artinya airnya yang berputar kuat-kuat, airnya berputar. Itu namanya pusaran. Ya kan? Yang ketiga ada nanti dia merontak. Merontak namanya itu dia bergerak kuat-kuat karena dia mau lepas, ya kan? Dia mau pergi, jadi dia merontak kuat banyak yang kayak gini, ya kan? Bisa. Yang keempat ada namanya ikan pesut. Ikan pesut itu ikan mamalia yang ada di air tawar, seperti ikan lumba-lumba. Ya. Oke, yang kelima ada namanya terhempas. Jadi terhempas itu maksudnya terbanting. Ya, terbanting dia. Banting ke sana, banting ke sini, ya. Oke, siap dengan ceritanya? Oke, kita masuk di halaman itu. Cerita baru. Dewi ada di mana sekarang? Bayui dan teman-temannya berenang sana. Jumpa dukungnya tadi, terus kan tiba-tiba mendengar bunyi yang keras. Air pun berpusar dengan kuat. Bayui tidak sempat menghindar karena lewat kapal itu tadi tiba-tiba tidak kembali dia sana kemari, jadi tinggal dia sama temannya, ya kan? Jadi karena dia terus dia berenang karena mau dia mau makan dulu itu
Ilustratornya adalah Clara Meko. Jadi Ibu mau tanya dulu sebelum kita baca ceritanya secara bersama, kalian harus tahu ini gambar apa? Apa yang kalian lihat? Ada kain, ada alat ukur atau meteran, ada monyet, satu ekor monyet. Oke, ayo kita mau membaca bersama. Itu terlebih dahulu ya. Keke yakin bisa menjadi penjahit seperti Bapak. Sepertinya itu seru. Ya, itu gambarnya. Si Keke lagi melihat bapaknya sedang menjahit. Lalu gambar kedua, teman-teman Keke pasti suka baju baru. Keke segera mencatat nama mereka. Lalu si Keke sibuk mencatat nama-nama temannya supaya dibuatnya baju baru untuk temannya. Lompat si Keke. Apa dia lompat ya? Oke, kita lihat cerita selanjutnya. Siapa pelanggan pertama Keke ya? Mumitasius. Keke segera menyiapkan catatan. Di mana meteran dan Keke? Oh, sulur beringin ini mirip meteran kain. Keke tetap bisa mengukur bumi. Ini namanya sulur, ya. Diambil dari pohon-pohon itu ya, nak. Iya. Lalu, sayang, bumi sudah tidur nyenyak. Tidak apa-apa. Keke akan mengukur togi biawak. Oke, baca bersama. Bagaimana kalau sulur-sulur disambung? Nah, sulur siap digunakan. Namun, pada togi licin sekali. Batu ini juga licin. Keke harus berhati-hati. Biur. Sulur Keke hanyut. Kenapa dia bisa hanyut? Karena licin batunya. Arus air makin deras. Syukurlah sulur-sulur selamat. Jadi si Keke nyemplung dia untuk ngambil sulurnya, menyelamatkan sulurnya. Untuk togi belum pergi, Keke berhasil mengukur togi. Sulur togi diberi tanda. Dengan begitu, sulur tidak tertukar. Nih, ini namanya sulur yang sudah digulung atau diikat. Kenapa diberi tanda? Dia tidak tertukar punya si togi dengan punya Buba. Oke, giliran siapa sekarang? Buba Anoa. Ayo baca bersama. Bersama. Tunggu. Buba belum dicatat. Itu ya. Aha. Keke tahu kesukaan Buba. Siapa tahu Buba mau diukur lagi. Hore. Buba makan pisang. Dia jadi lebih tenang. Krak, aduh. Untung tak ada sulur yang jatuh. Keke harus lebih cepat. Ukur, katanya sambil